Mari tema kita dari BNHKI nomor 30 ayat 1 sebelum kita mendengar firman Tuhan. Salam sejahtera untuk kita di ibadah sektor yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita membaca kitab Mazmur pasalnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepada aku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada musuh nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini tema kita, Tuhan mendengar seruan orang yang percaya. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa Daud adalah orang yang percaya. Kepercayaan Daud ditunjukkannya akan pengenalan dirinya, siapakah dia di hadapan Tuhan dan siapakah Tuhan di hadapannya. Sehingga begitu banyak yang bisa kita jadikan firman Tuhan untuk kita renungkan, di mana puji-pujian, doa, seruan yang dinaikkan oleh Daud ini kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berjanji di dalam firman-Nya bahwa Dia akan menepati janjinya. Tetapi ada beberapa hal, bahkan syarat-syarat yang sangat amat sulit untuk kita lakukan. Saya katakan sulit di dalam konteks ini
Tuhan berfirman, carilah wajahku, maka wajahmu kucari, kata Daud. Bayangkan kalau kita tidak mengenal seseorang, kita disuruh mencari orang yang tidak kita kenal ini. Jangankan wajahnya, kehidupannya dan keseluruhannya kita tidak kenal, bagaimana kita mau menemukannya? Demikian halnya pada saat ini kita diajak untuk mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan, maka kita akan mendapat berkat yang luar biasa. Berkat itu bisa saja kita terima dalam arti kekuatan, kesehatan, kehidupan di tengah-tengah kesulitan kita. Ini berkat yang luar biasa kepada kita, kesempatan untuk hidup. Tetapi di saat kita mendapat berkat itu, kita jangan lupa bahwa kita harus terus berseru kepada Tuhan. Seruan kita tentu tidak lain kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat tertarik ketika melihat seorang anak-anak untuk mendapatkan keinginannya, untuk mendapatkan permintaannya. Dia berseru, dia melakukan segala sesuatu, terlepas dari baik buruknya permintaannya, terlepas dikabulkan atau tidak. Tetapi anak-anak ketika menginginkan keinginannya, dia sangat gigih, dia sangat berjuang keras. Apapun dia lakukan, bahkan kadang berguling-guling di lantai atau di tanah, atau menangis dengan sekeras-keras, atau ngambek gak mau berbicara, dan dengan tingkah-tingkah yang baik. Seperti anak-anak itu, saudara-saudari, yang mau kita petik dari caranya menginginkan sesuatu adalah kegigihan. Karena itu jangan jemu-jemu, haruslah terus gigih meminta kepada Tuhan. Harus terus kita bersemangat di situasi dan bagaimanapun. Jangan berhenti, saudara-saudariku, di ibadah sekolah minggu. Jangan berhenti di ibadah-ibadah remaja, pemuda, perempuan, ama, dan juga ibadah seksual. Bahkan jangan berhenti di ibadah di gereja. Meskipun sesuai dengan aturan pemerintah, gereja dipindahkan untuk sesaat di rumah, tetapi tidak menghalangi untuk pelayanan di gereja dengan mengikuti protokol yang diaturkan pemerintah. Apakah dengan jarak 1 sampai 2 meter? Apakah dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah mengakhiri? Apakah kita diingatkan untuk maksimal 10 orang? Apakah diingatkan yang penting jangan mengundang keramaian untuk bisa penyebaran virus COVID-19? Karena itu apapun yang kita hadapi jangan berhenti. Ingat, saudara-saudariku, marilah kita renungkan firman Tuhan ini. Dengan kegigihan kita terus berseru di dalam doa, di dalam pujian. Tuhan akan setia terhadap janji. Bagaimana kita mau berseru? Itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam seruan inilah kita akan merasa aman. Ketika kita berteriak, kita dengan kusuk mengambil sikap berbicara dan duduk di hadapan Tuhan. Di sana kita merasa ada keamanan, ada ketenangan jiwa, dan itulah hal yang sangat berharga. Dan kita akan bertemu dengan wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan juga bisa kita lakukan dengan aksi dan action di dalam mengasihi sesama kita. Apalagi memberi untuk pertolongan orang-orang yang diakibatkan pandemi COVID-19 ini, yang kehidupan dan ekonominya terganggu.
Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berseru dan gigilah di dalam meminta kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa kalau Engkau masih mendengarkan seruan kami. Kami mau juga tidak hanya Tuhan dengar, tapi Tuhan jawab seturut dengan kuasa dan kehendak. Terima kasih Bapa. Inilah kami, anak-anak jemaat Tuhan yang ada di HKI Seresot Perawang. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab seruan dan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk mengakhiri pertangyangan rumah tangga kita di setiap sektor. Mari kembali kita naikkan pujian kepada Tuhan dengan BNHKI nomor 253 ayat 1 dan 3. Disinilah saatnya kita mengumpulkan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Buku nyanyian HKI nomor 253 ayat 1 dan 3. Tuhan rencana